saya masih punya keyakinan kita mungkin bisa menang. Ya, tipis. Paling tipis 1-0. Ya. Jadi yang namanya kritik belum tentu salah. Betul. Gitu. Jangan dianggap kalau orang kritik di sepak bola itu lawan. Siap. Di politik aja kita dikritik nggak apa-apa kok. Betul. Banyak penggemar bola yang tidak tahu karena teman-teman kan cuma lihat hasil akhirnya 2x45. Ya. Kejadian sebelumnya dari pagi makan apa, malam sebelumnya ngapain aja, tinggalnya di kamar siapa. Wait, ini menarik ini untuk dibahas ya kan. Ya, apa yang Sintayong minta semua dikasih. Naturalisasi TC Turki. Oh, naturalisasi TC kelas 1. Ya kan? Apakah Jordi Amat punya figur leadership yang bagus? Untuk cuma nyaingin Justin Hubner lah, terus Elkan Bagot lah, anak-anak kita bisa lebih hebat dari itu. Oke, balik lagi di Tiki Taka Nalar TV. Program obrolan sepak bola tentu dengan nalar. Pakai nalar ngobrol sepak bolanya. Dan isu kita tentu masih tentang tim nasional di Piala Asia yang sedang berlangsung di Qatar dan saya nggak sendirian. Saya ditemani sahabat saya, sobat saya. Kalau saya panggil bro, obrolan sehari-hari nggak enak. Nanti disangkanya anggota partai gitu. Jadi saya panggil Chief Fani Riawan. Chief Fani Riawan ini, sobat saya ini pernah juga melayani PSSI sebagai Deputi Sekjen bidang sepak bola dan juga Wakil Ketua BTN. Jadi ngurusi timnas. Paham soal seluk-beluk timnas. Jadi bukan kaleng-kaleng. Oke, Chief, kita ngomongin soal ini Piala Asia timnas. Siap. Start kita buruk. Targetnya kan Sintayong udah ngomong menang, draw lawan. Iya, lolos 16 besar. Draw lawan Irak, menang dari Vietnam, seri lawan Jepang. Kalah lawan Jepang. Nah, kemarin target draw dari Irak nggak tercapai dong. Reviewnya, evaluasinya penampilan Indonesia lawan Irak? Baik, oke. Ini pertama-tama saya sampaikan dulu. Ya, di negara manapun sepak bola yang menjadi olahraga paling populer, kalau ada kritik, biasa-biasa aja. Siap. Gitu normal ya? Normal aja. Kenapa? Karena itu adalah harapan begitu banyak jutaan orang di situ. Jadi yang namanya kritik belum tentu salah. Betul. Gitu. Jangan dianggap kalau orang kritik di sepak bola itu lawan. Siap. Di politik aja kita dikritik nggak apa-apa kok. Ya kan? Apalagi di sepak bola. Biasa aja. Gitu. Take the positive side aja. Gitu kan? Saya sebelum menjawab ke situ, saya mau ambil contoh dulu. Ini kan pelatih Malaysia kalah nih. Kim Panggon. Kim kalah Panggon. 0-4 dari Jordania. Nah, apa yang dia lakukan? Minta maaf. Yes. Ya udah, kalau ada salah minta maaf aja gitu. Karena minta maaf itu bentuk pertanggungjawaban. Betul. Karena dia yang bertanggung jawab sebagai head coach dan respect ya. Kalau nilai olahraganya respect. Betul. Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang saya bicara 3 hal ya, Bung Joel. Teknis, non teknis, dan support. Oke. Karena bicara timnas itu nggak bisa lepas dari 3 hal ini. Siap. Ya, ada teknis bolanya, secara statistik, ada non teknisnya, which is ada hal-hal yang banyak pemirsa tidak tahu, banyak penggemar bola yang tidak tahu karena teman-teman kan cuma lihat hasil akhirnya 2x45. Kejadian sebelumnya dari pagi makan apa, malam sebelumnya ngapain aja, tinggalnya di kamar siapa. Wait, ini menarik ini untuk dibahas ya kan. Apa yang dilakukan di kamar tersebut, ya kan? Dia pergi kemana, itu impact-nya besar. Nah, ini banyak yang tidak dibahas juga, gitu kan. Itu non teknis. Yang ketiga adalah support. Support dalam hal ini adalah federasi. Ini menjadi catatan penting juga. Kenapa? Kita itu selalu kalah diplomasi di level, jangan nggak usah Asia, apakan FIFA. Di level ASEAN pun, AFF, kurang diplomasinya. Ini menunjukkan bahwa kita perlu ada perubahan besar. Banyak generasi-generasi muda ya yang masuk ke dalam PSSI, dididik anak-anak muda baru, punya spirit baru untuk bisa lebih berdiplomasi. Gitu loh. Ini kenapa penting diplomasi? Waduh. Saya sih tahu juga sih. Cuma saat ini memang minim kan. Sangat. Contoh kayak drawing nih, ya drawing itu bisa pengaruh di situ. Saya gini deh, ini sebetulnya saya nggak mau menceritakan masa lalu, tapi ada satu kejadian penting. Mungkin teman-teman banyak yang lupa. Waktu itu kita babak 16 besar kalau nggak salah di Asian Games lawan Qatar kalau nggak salah ya. 2018. Itu ada wasit namanya dijuluki di Indonesia Shaun the Sheep. Wasit dari Australia. Kita flashback, lihat aja kalau nggak percaya. Apa yang terjadi? Kontroversial banget keputusan-keputusannya. Padahal wasit itu sebelum pernah main di Indonesia, memimpin itu juga kalau nggak salah pernah dipinjam di Liga Indonesia. Gitu lah. Nah,
Ini bagian-bagian dari diplomasi yang quote-unquote behind the story. Itu bisa dibicarakan, bro. Nggak ada yang nggak bisa, gitu loh istilahnya. Nanti kalau saya ngomong ini, wah itu ngaco. Bisa, bohong kalau nggak, gitu kan. Gitu loh. Ya, jadi kita memang kurang gigitan kita ke dalam diplomasi internasional di itu harus kita dorong ada exco harus. Orang kita duduk di exco AFC. Jangan yang itu lagi dong, yang muda. Iya, yang baru. Yang baru, yang pintar, yang cerdas, yang teknisnya apa? Analisis teknisnya. Oke, baik, analisis teknik. Ini memang cukup berat dan ini memang kita juga nggak bisa langsung menyatakan apa sih yang terjadi. Gitu. Tapi kalau saya sederhana. Apa itu? Apa yang diminta, apa yang nggak dikasih. Oke. Ya, apa yang Sintayong minta, semua dikasih. Naturalisasi TC Turki. Oh, naturalisasi TC kelas 1. Ya kan? Fisioterapi terbaru itu yang asistennya siapa, yang usianya cukup senior, diminta semua dari dikasih. Korea Selatan. Ya kan? Very exclusive, lihat timnya dia. Ya kan? All Korean made. Ya kan? Indonesia dikit gitu kan. Artinya apa yang dia minta, semua dikasih kok. Menurut saya PSSI udah luar biasa. Top. Setuju. Top. Tanpa kita membahas juga nih, gaji Sintayong realnya berapa? Walaupun kita tahu. Kita tahu. Kan? Ya kan? Nah, jadi kalau secara teknis sebetulnya saya tahu ketika pertandingan terakhir lawan Iran yang tidak disiarkan, Sintayong melakukan banyak uji coba. Gitu kan, untuk memastikan siapa nih starting line up-nya. Betul. Gitu. Tapi saya kok masih melihat ada faktor non teknis selain teknis. Ya kan, contoh nih, saya nggak tahu nih ya, karena kan kita orang luar. Yang namanya jenderal pertahanan itu kan seorang center back yang paling senior. Biasanya begitu. Dalam hal ini kita menunjuk seorang Jordi Amat. 31 tahun juga. 31 tahun. Saya lebih melihat ini. Apakah Jordi Amat punya figur leadership yang bagus? Yang bisa menerjemahkan yang diinginkan oleh kepala pelatih? Apakah dia punya soliditas yang dipandang oleh rekan-rekannya? Ketika Asnawi nggak main waktu uji coba, Jordi Amat kapten kan? Nah, pertanyaannya, bahasa Indonesianya benar apa enggak nih? Inggris? Nah, Inggris bagaimana nih? Saya belum pernah ngobrol sama dia, gitu. Jadi saya nggak tahu, menerka-nerka aja. Apakah dia tuh punya sesuatu yang bisa? Tapi kan dalihnya suka gini, sepak bola bahasa universal katanya gitu. Kan selalu begitu kan dalihnya. Bahasa universal kalau ranking pemainnya udah di level dunia semua. Paham. Ya, kalau levelnya udah dunia semua, merem dia bahasa universal. Tapi kalau level kita lewat 2-3 level di bawahnya, maka soliditas yang muncul. Itulah yang dimunculkan oleh Vietnam. Tidak ada satu pemain Vietnam pun yang di liga di luar negeri hari ini. Tidak ada. Indonesia dibilang ada 10 pemain di luar negeri. Vietnam 0. Tapi mereka main dengan sangat solid. Nanti kita bahas tentang Vietnam. Kembali lagi ke Indonesia. Non-teknis tadi. Jadi secara teknis semua sudah yang terbaik, gitu kan. Menurut saya sebetulnya pengalaman mereka melawan Iran itu tidak bisa dieksplor lebih pada saat pertandingan sebenarnya. Mereka udah tahu nih gaya mainnya udah pasti mirip persis, gitu kan, persis mirip. Yang anehnya buat saya, di babak pertama tidak ada playmaker. Ivar Jenner, Marcelino, but it's not playmaker ya? It's not playmaker. Nggak pakai playmaker memang? Nggak pakai nomor 10? Tidak pakai. Nggak pakai nomor 10? Baru di babak kedua udah telat dia turunkan lah si Marklock sama Kambuaya untuk merubah. Makanya statistik berubah. Permainan jumlah bola kita, passing kita, babak kedua lebih tinggi. Tapi udah nggak ngangkat juga. Gitu, nggak ngangkat. Nanti bicara teknis, bicara filosofi. Yang saya mau bilang begini, lawan Irak pertama kita kalah 1-5. Di kualifikasi Piala Dunia 16 November. Itu salah satu statistiknya 33-67 ball position. Ball positionnya kita 33-67. Dua bulan kemudian kemarin di Piala Asia 15 Januari ball positionnya sama 33-67 dari data statistik yang saya dapat. Gitu loh. Memang ada sedikit perbaikan di jumlah passes maupun passes akurasi ya. Lalu juga secara skor golnya kebobolan kita menurun gitu loh. Orang melihat ada perbaikan, tapi dari sisi kualitas permainan, karena saya ngecek statistik itu, ternyata sebetulnya tidak signifikan perubahannya.
Terutama saya mau bicara filosofi gini deh. Dengan apa yang tadi disupport oleh PSSI sebegitu rupa, fasilitas, TC dan sebagainya termasuk naturalisasi. Why mainnya masih di bawah, duduk di bawah, retreat, counter attack. Dan counter attack-nya kan direct betul. Ngandelin Yaakob Sayuri. Bahkan ketika, menurut saya sih ini dikoreksi aja kalau beda pandangan, Chief. Asnawi itu tidak dalam kondisi bugar 100%. Betul memang. Maka itu perubahan dipaksa. Di babak kedua menurut saya jadi nggak efektif ya. Yaakob Sayuri jadi wingback, Witan masuk dan itu nggak efektif. Jadi dari sisi pergantian pemain untuk merubah situasi pertandingan pun di situ Sintayong gagal menurut saya. Gimana pandangannya, Chief? Iya, memang sebetulnya Irak itu sudah tahu. Iya. Karena dia mempelajari betul bahwa orang Indonesia ini kalau di pressing dia punya fisik yang bagus, dengan badan yang lebih kekar, gitu kan. Mereka akan lebih istilahnya tergopoh-gopoh, gitu kan. Pressing-pressing itu yang dia lakukan sebetulnya kan. Nah, masalahnya orang main bola ini kan 11 dengan cara berpikir yang sama. Ketika 1-2 pemain di pressing, dia bisa lewat, tapi ketika yang lain di pressing dia grogi, akhirnya bolanya balik lagi, ya lepaslah. Coba hitung. Berapa kali kita lewat dari 8 kali sentuhan? Nggak ada. Iya. 1, 2, 3, 4, teng lewat. 1, 2, 3, 4, 5, teng lewat. Nah, itu adalah salah satu makanya kenapa di teori sepak bola modern, ball position itu penting. Iya. Gitu. Ball position itu menunjukkan bagaimana tingkat soliditas tim. Iya. Nah, ball position kita itu rendah. Gitu. Artinya apa? Ya soliditas timnya nggak ada. Keberanian kita untuk melakukan passing di antara teman tuh masih ada keraguan. Kayaknya dari data statistik 33, Chief. Iya. Dari November ke Desember, ada persoalan itu, artinya nggak ada perubahan yang terlalu koreksi yang terlalu ini gitu loh. Waktu yang ada tidak bisa meningkatkan itu menjadi sangat luar biasa. Maka di luar golnya itu, kalau mungkin awam lihatnya cuma golnya, tetapi yang ngerti bola lihat kualitas permainan dan data-data itu menunjukkan gitu loh. Betul. Ya kalau saya sih sekali lagi ya, artinya gini. Ini kan kemarin sempat keluar 2 minggu atau 3 minggu lalu yang ada Instagram bicara naturalisasi apa. Kita sama-sama pemain timnas, jangan dibanding-bandingkan ini bule atau gila-gila begitulah bahasanya. Itu betul itu. Menurut saya ngapain sih dibahas gitu loh? Artinya kan ada sesuatu dong. Iya. Ya kan? Kalau nggak ngapain ngeluarin kayak gitu? Kelihatan banget ada masalah gitu loh, ya kan? Nah, harusnya kalau nggak ada masalah lu nggak usah keluarin, biasa aja gitu loh, ya kan? Artinya begini, kalau itu bukan isu ngapain dikeluarin? Iya gitu. Biasa aja. Berarti kan ada soliditas, ada unity gitu di situ. Harusnya nggak usah dibahas, biarin aja. Orang mau ngomong kayak apapun juga ya biarin aja gitu kan. Ngapain sampai ditaruh di Instagram kami begini? Saya bilang itu kayaknya baru pertama kali deh. Dari sejak kapan kita bernaturalisasi? Baru sejak kapan kita bernaturalisasi kita nggak pernah tuh deliver message bahwa kita adalah satu tim. Nggak pernah. Itu makin menunjukkan bahwa lu nggak pede lu. Iya kan? Pede-pede aja, nggak usah munculin kayak begitu. Harusnya yang bakal munculnya, harusnya nih lebih banyak itu yang main bersama, tersenyum bersama, game-game team building bersama itu lebih bagus daripada kayak begitu. Chief, kita ke pelatih. Targetnya kan draw, nggak tercapai. Selesai pertandingan, banyak isu yang saya lihat adalah dalih yang diungkapkan. Misalnya soal gol kedua yang dianggap offside, kontroversial dan sebagainya. Gimana pandangan? Padahal tadi saya kan udah catat juga tuh pergantian rasanya nggak efektif. Lalu main terlalu negatif ya, duduk di bawah gitu. Itu teknikal. Lalu ketika kalah nggak tercapai target, pelatih Malaysia minta maaf, dia lebih banyak ngungkapin dalih. Apa pandangannya, Chief? Ya saya pikir sampai dimanapun ya, mau di level manapun, mau pakai VAR kek, mau pakai apapun, nggak ada keputusan 100% absolut yang memuaskan. Jadi dimanapun ketika kita sudah mengambil posisi bahwa kita bermain bola, ya berarti ada posisi sekian persen ada di luar kontrol kita. Dan sudah harus siap. Sebagai pelatih kaliber dunia, kalau itu terjadi, nggak usah nyalain lagi. Ya terima aja, gitu kan. Jadi kalau kita lihat 6 pertandingan terakhir, kita sudah 5 kali kalah, 1 draw. Lawannya Filipina. Kalah dari Irak 2 kali, Libya 2 kali, Iran sekali, Filipina draw. Seberapa sabar kita kalau kita sebagai orang bola nunggu performa pelatih ini? Masih mau nunggu sabar atau enggak? Ini sih anggaplah sebagai pandangan kita, apakah itu federasi mau lihat ini sebagai alarm atau tidak, kan urusan federasi. Ya, saya melihat ada hal yang positif, Bung Toel. Terlepas dari masalah banyak kita tadi bahas teknis. Yang saya catat sisi positif dari seorang Sintayong adalah dia berani mempromosikan anak-anak muda.
Oke. Ya kan? Di kualifikasi Piala Dunia aja Rizky Ridho dan kawan-kawan di usia berapa dimain di level senior. Jadi sebetulnya yang dia lakukan adalah potong lintas generasi. Masalahnya adalah, ya kan, kalau kita mau lakukan potongan lintas generasi itu, basisnya sudah terjadi belum? Hukum 10.000 jam bermain bolanya pada saat dia muda penuh apa tidak? Yes. Ya kan? Sebetulnya kalau anak-anak Indonesia dikirim ke luar negeri di usia 16 sampai 18 tahun untuk cuma nyaingin Justin Hubner lah, terus Elkan Bagot lah, anak-anak kita bisa lebih hebat dari itu. Gitu. Cuman kan pertanyaannya adalah kita tuh nggak punya sistem ini, benahin dulu deh. Ya kan? Sistem ini benahin dulu nih. Saya terus terang di tempat ini ya. Kalau ini saya kritik buat PSSI jelas. PSSI kapan kalian akan membuat suatu sistem liga pemuda yang sangat komprehensif? Ya kan, karena di luar negeri, di negara-negara besar itu ini aja kok yang dia lakukan, komitmennya itu aja. Masukan buat PSSI itu aja. Jadi bagaimana dari Liga U10, 12, 14, 16, 18, 20 istilahnya seperti itu, bahkan sampai kalau di Spanyol itu bisa terdiri dari 4 sampai 5 kasta di dalam itu. Apapun alasannya, udah fokus ke situ aja gitu loh. Karena itu yang bisa menyelamatkan masa depan sepak bola kita. Kalau hari ini kita ngomong lintas generasi satu, yang kedua naturalisasi untuk bisa mengambil langkah shortcut. Kalau kalau berhasil ya sudah, mungkin itu obatnya. Tapi sebetulnya ini cuma sementara. Sustain apa enggak? Enggak sustain, enggak sustain. Makanya kalau saya ngeliat main bola bukan masalah hasil. Ya kan, kecuali tim senior tim senior, tapi dari cara bermain. Contoh kayak kemarin Piala Dunia U17 di Indonesia itu sebetulnya satu contoh yang sangat penting. Bagaimana membangun sepak bola usia muda. Lihat Jepang mainnya, lihat Spanyol mainnya, lihat Jerman mainnya, lihat Meksiko mainnya, lihat Senegal mainnya. Gitu. Mereka punya filosofi yang sama. Dari usia muda sampai senior. Sama persis. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Villanueva ada di mana ya? Saya harus menjelaskan ini sekali lagi. Taruh di laci dulu kayaknya. Pertanyaan terakhir, Chief. Lawan Vietnam. Yang targetnya adalah menang 3 poin. Analisis, prediksi, Chief. Kemungkinan-kemungkinannya. Kita ngomong masalah kebanggaan sebagai orang Indonesia. Yes, satu hal. Kita bagi 2 hal nih. Nanti kita dikritik habis-habisan, nggak cinta Indonesia lah, nggak merah putih, ya kan? Kalau secara seorang Indonesia, siapa sih nggak pengen Indonesia menang? Ya kan? Harus menang. Tetapi sebagai seorang yang menganalisa secara teknis, non-teknis, ini bahaya. Kenapa? Karena Vietnam bisa bikin 2 gol kepada ranking 17 dunia. Jepang. Tanpa hanya satu pemain naturalisasi, yaitu kipernya doang, ya kan? Tapi dia bisa bikin 2 gol ke ranking 17 dunia, yang Piala Dunia terakhir kalau nggak salah ke 8 besar ya. 16, ya kan? Artinya Jepang secara tradisi ini udah sangat kuat. Dan banyak pemain kelas dunia di situ, ada Kubo, Minamino dan lain-lain lah. Wataru Endo. Wah, pokoknya pemain top semua lah, gitu ya. Saya yakin pemain-pemain Vietnam punya confidence yang luar biasa. Ya kan? Punya confidence yang luar biasa. Apa yang akan terjadi? Yang saya bayangkan adalah mereka akan coba memainkan bola sama seperti yang dikatakan oleh Kubo. Vietnam memainkan gaya Spanyol. Cara bermain mereka seperti klub-klub di Spanyol. Kan Kubo bilang seperti itu. Artinya apa? Ball position akan dikuasai oleh Vietnam. Nah, walaupun ada beberapa pemain senior yang cedera ya, nggak ada di tim ini ya? Nggak ada. Masih akan bisa? Masih bisa. Masih bisa, karena ternyata pemainnya masih muda-muda semua. Kan Indonesia 24,5 rata-rata tahun, sementara Vietnam 25 tahun. Masih muda-muda juga. Ya kan? Dan kedua, Vietnam rata-rata tingginya cuma 175, 176, average. Kita lebih tinggi kan, ada Elkan dan center back kita juga tinggi-tinggi. Saya yakin yang mereka akan lakukan, dia akan memainkan bola dari kaki ke kaki, persis seperti lawan Jepang kemarin. Dengan penuh dengan kecepatan. Bahkan bisa jadi, kemarin kan sekitar 260 passing di satu babak. Jangan-jangan dia akan percepat ini lagi, bisa nambahin 300, 350, bahkan 400 satu babak. Artinya apa? Dia sengaja untuk membuat Indonesia nggak bisa ambil bola dari dia. Gitu. Dia terus memainkan bola ini dengan bergerak satu sentuhan. Tak, terus. Tahu-tahu bola melambung dari kiri, atau bola lambung dari kanan, atau terupas dari itu. Nah, itu dia selesaikan di situ. Kalau Indonesia, pertanyaannya, akan cenderung defensif seperti lawan Irak atau lebih berani ofensif? Nah, kalau sudah teknik mainnya seperti itu, jawabannya cuma satu. Apa tuh?
Kemarin Vietnam latihan ganti nomor punggung, Bos. Oke, paham. Artinya apa? Harusnya yang kita matikan jantung yang memainkan bola itu. Di dalam konsep bermain seperti tiki-taka ini, sebetulnya ada 2 atau 3 center pemain yang keahliannya di atas rata-rata pada saat dia membagi bola. Nomor 8, Captain. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang akan mematikan pemain ini? Oke. Ya kan? Siapa 2-3 pemain yang tugasnya nggak boleh lepas anak ini? Gitu. Contoh, kemarin kita waktu lawan Irak pun kebobolan gara-gara ada satu bola dia cross. Ya. Ya, inilah kalau saya selalu menyitir kelebihannya seorang Pep itu adalah dia sudah menemukan formula bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang lebih besar posturnya. Ya sebelum bolanya diangkat lu press. Nah, kalau dari sisi persentase berapa kalau kayak gitu? Persentase perimbangan prediksi. Saya sih jujur ya, sebagai orang Indonesia, saya masih punya keyakinan kita mungkin bisa menang. Ya, tipis. Paling tipis 1-0. Ya. Secara orang Indonesia nih, ya. Apa yang akan terjadi seperti itu kita menyitir apa yang dilakukan oleh si Jose Mourinho kita final champion Inter Milan lawan Bayern Munchen 2010. Nah, itu. Iya. Ngandangin Vietnam, lalu counter attack. Jadi gitu lagi. Paling akan seperti itu yang akan terjadi. Karena Shin Tae-yong punya rekor buruk lawan Vietnam kan, nggak pernah menang. Betul. 6 kali main, 3 kali kalah, 3 kali seri. Ya kan? Nah, sekarang secara teknis nih, bagaimana membuat supaya kita nggak kalah? Kalau saya sih ditanya, saya pengen ada Sananta loh. Kenapa? Karena anak ini, dia punya syuting luar biasa. Kenapa? Karena di dalam pertandingan seperti ini, harus kita jatuhkan mental lawan. Bangunlah syuting jarak 20 meter, 30 meter, dengan kekuatan yang sangat luar biasa, yang selama ini nggak pernah muncul. Jadi masukannya Sananta? Saya pengen Sananta ada. Oke, Coach. Chief, kalau kita ngobrolin makin panjang nih, tapi rasanya kita cukup sudahi dulu preview dan juga review dari timnas kita di Piala Asia. Kita akan berjumpa lagi di program Tiki Taka berikutnya, tentu dengan tamu yang memberikan wawasan lain. Terima kasih untuk kehadirannya, Chief Fani. Semoga sukses terus di sepak bola. Dan kita berdoa atau mendukung timnas kita bisa berhasil. Dan PSSI kita bisa mempelajari semua perkembangan ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di Tiki Taka episode yang akan datang.